Selamat datang kembali di Lemari Arsip. Untuk video kali ini, saya akan membahas salah satu kasus pembunuhan mengenaskan seorang wanita cantik yang terjadi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada tahun 2018 silam. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan juga like untuk lebih membangun channel ini. Serta coretkan komentar positif kalian biar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Kasus pembunuhan ini terjadi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Jasad korban ditemukan tepatnya di salah satu hutan jati, Desa Sendang Wates, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus tahun 2018. Korbannya seorang wanita cantik bernama Ferindia Anjani, umur 21 tahun saat kejadian, warga Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Korban seorang kedi golf dan juga bekerja sebagai SPG, Sales Promotion Girl. Dan pelakunya ialah Christian Ari Wibowo, umur 31 tahun, pria asal Blora, warga perumahan Dolok, Kelurahan Telogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Jasad seorang perempuan ditemukan di hutan jati, Desa Sendang Wates, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus tahun 2018, sekitar pukul 6.30 pagi. Warga yang menemukan, langsung melaporkannya kepada Kepala Desa Sendang Wates. Mengetahui hal itu, akhirnya Kepala Desa langsung mendatangi lokasi jasad ditemukan, dan parahnya, saat ditemukan, jasad tersebut dalam kondisi telah hangus terbakar, sehingga sulit untuk dikenali. Dalam posisi menelungkup, Kepala Desa langsung menghubungi pihak kepolisian, Polres Blora. Menerima laporan itu, pihak kepolisian dengan gerak cepat, langsung meluncur ke lokasi kejadian. Polisi pun melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, lalu mengevakuasi jasad korban untuk dilakukan autopsi. Pihak kepolisian sempat mengalami kesulitan untuk mengungkap identitasnya, karena kondisinya sudah mengenaskan, telah hangus terbakar 100%. Namun, berkat penemuan anting dan gigi korban, dari hasil pencocokan laporan kehilangan di Polrestabes Semarang, keluarga korban dapat mengenali anting dan foto gigi korban. Dari situ, polisi akhirnya bisa mengungkap identitas dan penyebab kematian korban. Dari hasil autopsi yang dilakukan Bidoks Polda Jawa Tengah, didapati bahwa terdapat jelaga di tenggorokan korban. Artinya bahwa ketika terbakar, masih ada udara yang melewati tenggorokan, atau korban masih bernapas saat dibakar oleh pelaku. Ada tanda-tanda kekerasan pada kepala korban akibat benda tumpul, dan kedua tangan dan kaki korban juga diikat. Setelah mengetahui identitas korban, pihak Polres Blora bergerak melakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah melakukan pendalaman penyelidikan, lewat beberapa saksi dan rangkaian rekaman CCTV keberadaan korban, pihak polisi akhirnya menetapkan satu orang pelaku dan dilakukan pencarian serta pengejaran di berbagai lokasi. Dan akhirnya, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus tahun 2018, sekitar pukul 22.30 malam, pelaku dapat ditemukan dan diringkus di tempat kerjanya,
di sebuah hotel di Kota Lumpia, Semarang. Pelaku ialah Christian Ari Wibowo, umur 31 tahun, pria asal Blora, yang berprofesi sebagai manajer front office di salah satu hotel di Semarang itu, dan ternyata pelaku adalah teman kencan terakhir korban. Pelaku langsung dibawa ke Polres Blora untuk diinterogasi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. A few moments later. Dari hasil interogasi pelaku, motifnya karena ingin menguasai harta korban. Pelaku juga menceritakan kronologi penghilangan nyawa korban, dengan cara mengenaskan itu. Awalnya, pada hari Minggu, tanggal 29 Juli tahun 2018, pelaku berkenalan dengan korban melalui aplikasi Instagram, yakni 3 hari sebelum kejadian. Berawal dari perkenalan itu, keduanya lanjut saling berkirim pesan, dan bertukar nomor telepon. Setelah melakukan perkenalan yang begitu dalam, pada akhirnya, pelaku dan korban bersepakat untuk bertemu di salah satu hotel di Semarang pada hari Selasa, tanggal 31 Juli tahun 2018. Saat pertemuan itu, pelaku datang terlebih dahulu ke hotel menggunakan sepeda motor Yamaha Mio, sedangkan korban datang setelahnya menggunakan taksi online. Saat sudah berada di dalam kamar hotel, keduanya lantas melakukan hubungan badan 1 kali. Setelah itu, karena sebelum bertemu, mereka berdua sudah sepakat bahwa akan melakukan fantasi seksual, maka pelaku melakukan hubungan badan lagi, sesuai fantasi yang mereka sepakati. Lanjut kemudian, pelaku lalu mengikat tangan korban dengan menggunakan lakban, yang sudah dipersiapkan oleh pelaku. Pada saat tangannya diikat dengan lakban, korban menurut saja, namun ketika kakinya juga diikat menggunakan lakban, korban mulai berontak dan berteriak. Karena panik, pelaku kemudian membekap mulut korban menggunakan tangan. Pada saat dibekap, korban melawan, dan kemudian terjatuh dari atas kasur, dan kepalanya terbentur terlebih dahulu di lantai. Setelah korban tidak berdaya, pelaku lalu menaikkan kembali tubuh korban di atas tempat tidur, dan kepalanya dibekap menggunakan bantal, hingga pingsan. Lalu pelaku mengambil liontin, gelang, kalung, dan cincin milik korban, beserta tas dan handphone korban. Setelah itu, pelaku kemudian lanjut mengikat tangan serta kaki korban menggunakan lakban. Lalu pelaku keluar meninggalkan hotel untuk meminjam mobil Honda Jazz milik temannya. 2000 years later. Setelah kurang lebih 1 jam berselang, tepatnya pukul 7 malam, pelaku kembali lagi ke hotel. Setelah itu, pelaku lantas membungkus korban menggunakan selimut hotel, dan membawa tubuh korban melewati jalur pintu keluar belakang hotel, tepatnya di area parkiran, untuk dimasukkan di bagasi belakang mobil Honda Jazz, yang sengaja diparkir di area parkiran belakang hotel. Pelaku menuturkan, bahwa korban saat itu masih dalam kondisi bernyawa. Saat disekap di dalam bagasi belakang mobil, pelaku lalu membawa tubuh korban meninggalkan hotel itu. Setelah berkendara cukup lama, pada sekitar pukul 2 dini hari, pelaku membawa korban di kawasan Hutan Jati, bagian pemangkuan hutan Ngawenombo, Kesatuan Pemangkuan Hutan Blora. Pelaku lalu menurunkan tubuh korban dan membawanya di tengah-tengah hutan. Kemudian pelaku menyiramkan bensin di sekujur tubuh korban yang telah dipersiapkan, dan membakar korban, yang saat itu kondisi korban masih dalam keadaan hidup. Setelah korban dalam kondisi terbakar, pelaku kemudian meninggalkan korban, dan kembali lagi ke Semarang. Sesampainya di Semarang, pelaku kemudian menggadaikan perhiasan emas milik korban, di sebuah pegadaian dengan harga 4 juta rupiah, untuk membayar utang. Setelah dengan sah mengakui semua perbuatannya, telah melakukan penghilangan nyawa dengan cara mengenaskan kepada korbannya, Ferindia Anjani, pelaku atas nama Christian Ari Wibowo, dijerat dengan pasal berlapis. Pasal 365 KUHP, tentang pencurian dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mencuri, dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun.
Pasal 338 KUHP, tentang barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan. Pada pembunuhan biasa ini, pelaksanaannya haruslah tidak lama setelah timbulnya kehendak atau niat, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan pasal 340 KUHP, berbunyi, barang siapa dengan sengaja, dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, atau pidana penjara seumur hidup, atau, dengan pidana, hukuman mati. Nah, itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian, cermat dalam memilih, karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian, dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, dan nantikan kisah-kisah nyata di lemari arsip selanjutnya.